Oke, salam sukses lagi buat teman-teman semua. Pada video kali ini saya akan coba mengajarkan ke teman-teman cara memfilter data kategori. Ya, jadi rencananya ketika kita ke screen filter di sini kita akan coba menggeser seperti ini sampai dia menyala dan kemudian saya klik icon save di atas sebelah kanan. Saya coba klik dan saya balik lagi ke dalam food kategori data yang kita filter tadi. Yang namanya filter itu adalah kita filter pizza, data pizzanya ini nggak ada. Ya, jadi rencananya kita akan memfilter data kategori ini berdasarkan yang kita pilih. Ya, jadi ketika kita pilih pizza, otomatis data kategori di sini pizzanya ini nggak ada. Oke, jadi rencananya seperti itu. Dan saya coba balikin, dan untuk caranya, sebenarnya caranya ini sama dengan cara kita menggunakan React Redux ya, seperti di video saya sebelumnya. Oke, langsung aja di sini. Yang pertama, gimana caranya? Teman-teman harus berpikir gimana caranya dari screen kategori ini dia bisa terhubung ke dalam action di dalam kategori sini. Ya, cara yang paling pertama. Saya akan coba contohkan di sini. Pertama, teman-teman bisa coba buat variabel dengan nama export filter ya biar nggak bingung. Kita buat export filter dan isinya ini adalah string filter. Ya, jadi nanti variabel ini yang akan kita gunakan di dalam reducer. Oke, di sini saya bukan buat sebuah function. Yang pertama, functionnya ini dia berisi nama functionnya itu, misalkan saya pengen ini adalah filter kategori sesuai dengan kebutuhan kita, dan kita akan menginjek variabel kategorinya di sini dan kita akan mereturn secara sinkronus. Di mana asinkronus ini dia memiliki variabel dispatch, dan dari si kategori ini kalau misalkan teman-teman bertanya kategori ini dari mana nih, nah kategori ini adalah ID dari yang akan kita lempar di screen filter ya. Jadi dari screen filter ini saya coba klik save, nanti dia akan mengambil atau ditampung di dalam variabel kategori. Saya akan coba kasih contoh, misalkan di sini saya taruh dia di dalam konsol terlebih dahulu, di mana konsol lognya ini adalah variabel dari si atas ini. Oke, saya coba save dan di dalam screen filter screen, di sini saya akan coba import terlebih dahulu. Yang pertama kali diimport ini adalah ini dari si React Redux ya. Kita coba ambil dulu dari React Redux dan kita ngambilnya ini yang pertama itu adalah dispatch. Ya, di dispatch ini kita akan coba gunakan di filter screen. Kita buat sebuah variabel dengan nama dispatch dan dia mengambil menggunakan use dispatch seperti ini. Karena kita udah mengambil dari si ID filternya dan kita tampung di dalam variabel apply filter, di sini kita tinggal meneruskan aja ya, tapi sebelum kita meneruskan kita harus mengimport dari si file kategori ini. Di sini saya coba import terlebih dahulu dengan nama kategori action, dan kategori dan kategori action ini kita akan ambil dari dalam folder store, kemudian dari action dan ada kategori .js ini. Oke, di sini ini kita kekurangan from. Oke, seperti ini. Kalau udah seperti ini berarti kita tinggal menggunakan file yang udah kita import. Scroll ke bawah ya teman-teman, di sini kita akan coba gunakan dispatch. Di dispatch ini kita akan ambil kategori action, filter kategori, dan di sini kita akan ambil variabel yang ada di sini. Oke, kita coba copy, kemudian kita taruh di sini. Kalau udah, teman-teman bisa coba save dan kita coba terlebih dahulu. Di sini saya akan coba memfilter yang pizza. Saya coba geser ke kanan dan kemudian saya coba save dan terjadi masalah. Ya, dispatch ini nggak ada ya. Jadi kalau ini error ini terjadi karena kalau saya coba lihat terlebih dahulu, oke di sini tulisannya ini salah ya. Harusnya variabel yang ada di sini ini sama dengan yang ada di atas. Saya coba copy, saya coba save dan kita coba lagi. Saya klik dan teman-teman bisa melihat di sini. Di sini ada console log dari si action. Ya, dari sini. Ini adalah action dari si filter yang artinya ini adalah ID kategori pizza ini adalah 1. Dan kalau misalkan saya pengen snack, di sini saya coba save. Di sini adalah 2. Oke. Sampai di sini berarti kita udah berhasil mengkonfigurasi dari screen filter
ke dalam action ini. Oke, gimana caranya? Dari action ini kita akan teruskan ke dalam reducer. Oke, caranya ini benar-benar mudah banget. Yang pertama di sini saya akan coba menggunakan dispatch yang ada di atas, dan dispatchnya ini dia tipenya ini adalah filter, dan kita kirim yaitu ID di sini adalah kategori .filter. Oke, ID, dan dia ngambil dari variabel kategori di atas, dan di sini .filter. Kalau misalkan ya teman-teman bertanya filter ini dari mana, filter ini dari si bawah sini. Oke, ini dari bawah sini, ini yang udah kita lempar dari screen. Ya, jadi dari ID kategorinya ini kita tampung di dalam variabel kategori, dan kita hanya mengambil ID-nya aja, yaitu yang filter ini. Sampai di sini teman-teman bisa coba save terlebih dahulu. Kalau udah di save berarti di dalam reducer di sini kita tinggal mengambil sebuah case-nya aja. Oke, berarti kita coba buat sebuah case baru di sini dengan nama filter. Ya, tentu aja di atas terlebih dahulu ini harus di-load ya. Filter ini dari si atas ini. Oke. Dan kalau udah dibuat seperti ini, kita akan coba buat sebuah konsol terlebih dahulu. Console log ini adalah action.id. Ya, kita coba tes terlebih dahulu di sini. Ini reducer. Saya coba save, dan kalau udah di save, kita coba terlebih dahulu. Saya akan menguji cobanya ini di dalam pizza ini. Saya coba save, dan teman-teman melihat ya, ini reducer 1. Kalau misalkan saya pengen snack, di sini saya coba save, dia berubah menjadi ini reducer 2. Oke, berarti sampai di sini kita udah berhasil menghubungkan antara action dan juga reducer. Tinggal kita buat fungsi untuk memfilter datanya. Dan fungsinya, pertama, kita akan buat sebuah variabel dengan nama ID kategori. Dia mengambil yaitu action.id. Kalau udah mengambil action.id ini, kita harus menambahkan di dalam initial step ini. Kita coba kasih koma, dan kita akan taruh yaitu filter kategori. Dia berisi data dari si kategori. Ya, di sini harus di load terlebih dahulu seperti ini. Kalau udah seperti ini, berarti kita akan coba buat sebuah variabel lagi dengan nama filter kategori. Ya, dia mengambil dari state.filter kategori, dan di sini adalah kita akan ambil fungsi filter, kita akan ambil cut, yaitu cut.id tidak sama dengan ID kategori. Seperti ini. Kalau udah seperti ini, artinya di dalam filter kategori ini kita udah menseleksi, atau saya udah menyuruh ke dalam sistem kita untuk menampilkan data yang bukan ID 2 ya. Berarti itu cara memfilternya. Di sini berarti ya, saya coba enter, saya coba kembalikan, kita coba copy state-nya, kemudian kita ambil dari kategori, kita isiin dia dari si filter kategori ini. Oke, sampai di sini teman-teman bisa coba save, dan teman-teman bisa menguji coba. Misalkan saya coba tes terlebih dahulu, saya pergi ke dalam screen food kategori. Di dalam screen food kategori ini ada pizza ya. Kalau misalkan pizza ini saya coba filter, di sini saya coba geser, kemudian saya coba save, dan teman-teman melihat di sini pizzanya nggak ada. Ya, tetapi ini ada sebuah masalah. Ya, kalau misalkan teman-teman ke filter lagi, teman-teman balikin, dan teman-teman klik snack, di sini saya coba save, saya balik lagi, pizzanya ada tapi snacknya nggak ada. Ya, artinya kita belum memfilter semua data. Nah, ini disebabkan karena kalau teman-teman perhatikan, di sini kita malah memfilter yaitu kategori di sini. Yang kategori di sini adalah menampung data dari semua data kategori yang ada di sini. Ya, kalau misalkan teman-teman ingin datanya ini benar-benar ke filter, berarti teman-teman tinggal ganti aja di sini. Step yang ada di sini ini kita ambil bukan dari filter kategori, tapi kita akan ambil dari kategori sini. Ya, kalau udah teman-teman bisa coba save, dan kita coba ya. Di sini ada filter. Saya coba filter pizza terlebih dahulu, saya coba save, dan teman-teman melihat di sini pizzanya nggak ada. Ya, tetapi kalau misalkan saya coba balik lagi ke filter, saya balikin, saya akan filter snack di sini, saya coba save, dan di sini snacknya nggak ada, pizzanya pun nggak ada. Ya, berarti
Sampai di sini kita udah berhasil memfilter data ya. Untuk cara membenarnya itu seperti ini, tetapi saya ingin ini tetap mengambil dari si filter kategori ini. Oke, sorry. Saya ingin tetap mengambil dari si filter kategori ini. Oke. Nah, sampai di sini berarti kita udah berhasil memfilter data. Kalau misalkan teman-teman bertanya, ini kenapa kok ngambilnya ini dari filter kategori? Nah, ini adalah sengaja ya. Saya ingin memfilternya itu terlebih dahulu dari kategori sini. Nanti untuk ke depannya, sekarang kita akan menggunakan REST API, menggunakan Laravel, nanti otomatis pembahasannya itu pasti akan kompleks ya. Jadi ini adalah dasarnya terlebih dahulu. Saya sengaja menampilkan filter kategori ini hanya bisa difilter satu-satu aja terlebih dahulu. Oke. Sampai di sini dulu videonya. Salam sukses lagi buat teman-teman semua. Sekali lagi saya ucapin terima kasih.